Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini deretan mantan anggota tim Mawar yang mendapatkan jabatan strategis. Mantan personil tim Mawar kembali menjadi sorotan setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto sebagai Panglima Kodam Jaya atau Pangdam Jaya. Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto merupakan mantan anggota tim Mawar. Penunjukan Maijen TNI Untung menjadi Pangdam Jaya ini menambah daftar anggota tim Mawar yang mendapatkan jabatan. Meski tim bentukan Prabowo Subianto ini terlibat penculikan aktivis politik pro-demokrasi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Untuk diketahui, tim Mawar dibentuk oleh grup 4 Kopassus. Saat pembentukan tim Mawar, Kopassus dipimpin oleh Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus. Sebagian personil tim Mawar sudah divonis oleh Pengadilan Tinggi Militer 2 Jakarta pada tahun 1999. Namun, vonis dan dugaan keterlibatan penculikan aktivis itu rupanya tidak membuat karir para anggota tim Mawar tamat. Mereka justru mendapatkan jabatan di sejumlah instansi. Berikut ini daftar anggota tim Mawar yang mendapatkan jabatan. 1. Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendra Yuda. Brigjen Dadang Hendra Yuda merupakan Kepala Unit 1 tim Mawar. Pada tahun 2020, atasan Brigjen Dadang semasa di tim Mawar yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengangkat Brigjen Dadang untuk menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan. Sebelumnya, Brigjen Dadang menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. 2. Brigadir Jenderal TNI Julius Selvanus. Brigjen TNI Julius Selvanus menjabat sebagai Kepala Unit 2 tim Mawar. Bersamaan dengan Brigjen Dadang, Brigjen Julius ditarik oleh Prabowo ke Kemenhan. Ia diberi jabatan sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemenhan. Keputusan itu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 166/TPA tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 23 September 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Danrem 181 Raja Wiratama Komando Daerah Militer atau Kodam 18 Kasuari. 3. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kairawan Kadarsia Kadirussalam Nusyirwan. Karyawan merupakan komandan tim Mawar. Prabowo Subianto kemudian mengangkat karyawan menjadi asisten khusus Kemenhan. Keempat, Brigadir Jenderal TNI Nugroho Sulistiobudi. Brigadir Jenderal TNI Nugroho Sulistiobudi mendapatkan posisi sebagai staf ahli bidang politik Kemenhan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai staf ahli Kepala BIN bidang Sosput. Pengangkatan itu sendiri didasarkan pada surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/92-1 tertanggal 31 Januari 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Kelima, Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto. Terbaru, Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto ditunjuk oleh Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjabat sebagai Pangdam Jaya. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Panglima TNI sejak tahun 2021. Sebelumnya, beberapa posisi pernah ia emban. Di antaranya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer atau Kasdam 1 Bukit Barisan di tahun 2019 sampai tahun 2020. Direktur Operasi dan Latihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas di tahun 2020. Sekretaris Utama BNPT di tahun 2020 sampai tahun 2021. Mayor Jenderal Untung Budi Harto juga pernah menjabat sebagai Danrem 045 Garuda Jaya di Pangkal Pinang, Kepulauan Belitung di tahun 2013 sampai tahun 2014. Itulah dia deretan mantan anggota tim Mawar yang mendapatkan jabatan strategis. Tayangan ini tidak bermaksud untuk mengangkat kembali luka lama. Namun,
lebih mengedepankan persatuan dan persaudaraan di antara kita semua. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.